Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 8 Juni 2022, bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa perutusan kita sebagai seorang pewarta tidak lepas dari apa yang Yesus sabdakan hari ini. Yesus berkata, barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil, itu pun juga memiliki dampak yang besar. Maka dari itu sikap kita sebagai seorang pewarta hendaknya tidak mencerminkan sikap pewarta yang setengah-setengah, tetapi sikap pewarta yang utuh, yang satu. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk memiliki kepenuhan ketika kita mewartakan sabda Tuhan, mewartakan karya keselamatan lewat hidup kita, lewat karya kita dan perkataan kita. Maka tidak ada yang namanya setengah-setengah, tidak ada yang namanya sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Dalam hal doa saya kusuk, tapi dalam hal beraktivitas saya semaunya sendiri. Atau dalam hal berelasi saya hanya ingin dengan orang-orang itu saja. Tetapi dalam hal berbagi saya mau untuk lepas bebas. Tidak, semuanya harus menjadi satu, harus menjadi utuh. Maka dari itu Yesus berkata bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Segala perintah. Artinya apa? Artinya pengajaran dilakukan secara utuh, baik lewat hidup kita, karya kita, dan juga apapun yang kita ucapkan. Maka mari saudari-saudara yang terkasih, kita mulai menyadari bersama-sama betapa karya Tuhan bekerja secara penuh. Maka kita diajak untuk menjadi saksi pun juga hadir sebagai saksi yang penuh, yang tidak hanya mewartakan kasih Allah setengah-setengah, tetapi mewartakan kasih Allah dalam segala hal, segala aspek, segala lini. Mari kita mohon kekuatan agar kita mampu menjadi pewarta yang sejati, tidak takut dan berani menghadapi segala tantangan dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu untuk senantiasa rela melakukan kehendak-Mu, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar, mulai dari hal-hal yang remeh hingga hal-hal yang kami sadari. Bimbinglah kami dan tolonglah kami, bantulah kami dengan belas kasih-Mu, agar kami senantiasa sungguh menyadari apa yang
kami ucapkan, apa yang kami lakukan, agar kami mampu menghadirkan diri sebagai seorang saksi dan pewarta yang utuh dan tidak setengah-setengah. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendengar.